Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, Pak Mirza, nama saya Muhammad Farid Fadilah, NIM 4412101051 dari kelas KWH 1. Hari ini saya akan mempresentasikan hasil PowerPoint yang sudah saya buat untuk keperluan UAS Kewirausahaan 1. Untuk usaha yang saya pilih adalah mengenai jasa editing video dan syuting video. Nah, judul dari usaha yang saya buat ini namanya Fitur 14. Jadi Fitur 14 ini adalah sebuah bisnis atau jasa dalam bidang jasa berupa editing dan syuting video. Jargonnya adalah solusi untuk konten kreator pemula. Jadi memang fokus dari usaha ini adalah untuk membantu para konten kreator. Tetapi target marketnya tidak hanya konten kreator, meliputi semuanya lah. Oke, lanjut. Pertama, isu atau kebutuhan pasar. Isu yang saya angkat pertama adalah kurangnya tenaga kerja dalam bidang videografi. Seperti yang kita tahu, kalau di Indonesia, menurut saya tenaga kerja dalam bidang videografi ini sangat kurang. Jadi saya membuat usaha ini untuk dapat mengisi kekurangan tersebut. Yang kedua adalah kurangnya kemampuan editing dan syuting video para konten kreator pemula. Biasanya yang saya lihat konten kreator di YouTube ataupun di TikTok itu mereka masih kurang kemampuan editing dan syuting. Jadi saya menjadikan ini sebagai isu yang kedua. Dan yang ketiga adalah mahalnya jasa editing dan syuting video. Biasanya kalau saya lihat di website-website yang sudah ada, jasa-jasa yang tersedia itu merogoh kocek yang lumayan. Jadi hal ini menjadikan usaha ini menjadi isu yang saya angkat untuk isu yang ketiga ini. Contohnya kayak misalkan salah satu konten kreator gaming di YouTube, Microsoft membutuhkan jasa editing video. Jadi Microsoft ini adalah salah satu YouTuber gaming di YouTube, dan dia kalau saya lihat videonya itu tidak memiliki editing yang bagus karena dianya kurang mahir dalam edit video. Jadi dengan adanya usaha ini saya berharap bisa mengisi kekurangan dari YouTuber tersebut. Lalu solusi yang ditawarkan yang sudah ada sebelumnya. Yang pertama adalah usaha dalam bidang videografi meliputi editing video saja. Beberapa website yang saya kunjungi itu hanya menyediakan editing video, tidak menyediakan syuting video. Seperti itu. Lalu yang kedua adalah sudah adanya tenaga kerja dalam videografi, tetapi masih kurang gitu ya. Yang baru saya lihat cuma ada editor saja ataupun kameramen. Untuk anggota-anggota lain itu masih kurang. Solusi yang ditawarkan untuk usaha ini yang pertama adalah usaha ini menyediakan jasa syuting video bagi para pelanggan yang membutuhkan video berkualitas dan profesional. Yang kedua adalah memberikan kualitas serta hasil yang maksimal sesuai dengan perkembangan zaman dalam bidang videografi. Dan yang ketiga, memberikan solusi bagi konten kreator pemula yang tidak mahir dalam mengedit video. Ya, kurang lebih solusi yang ditawarkan tidak jauh dari editing video ataupun syuting video. Lalu value proposition itu ada dua. Pertama, functional benefit. Functional benefit dari bisnis ini adalah memberikan manfaat yang berguna bagi para pelanggan yang membutuhkan hasil video dengan desain yang berkualitas dan juga profesional. Dan tentunya video jasa tersebut memiliki harga yang terjangkau apabila kita bandingi dengan usaha-usaha lain. Sedangkan emosional benefitnya adalah pelanggan akan terus mengingat usaha ini karena kualitas video yang dihasilkan sangat baik dan memiliki reputasi yang baik di mata masyarakat, khususnya bagi para konten kreator baik YouTube, Instagram, ataupun media sosial lainnya. Dan ini ada salah satu contoh video yang sudah pernah saya buat sebelumnya. Mungkin bisa diklik di drive tersebut. Sekarang mengenai dampak positif. Usaha sosial tersebut membuat dampak positifnya ada 3. Pertama, membuat video tampak profesional. Yang kedua, hasil kerja berupa video yang tentunya lebih berkualitas. Dan yang ketiga, dapat menghemat tenaga dan waktu. Jadi para pelanggan yang memesan akan tidak harus pusing dalam mengedit video karena kita hadir untuk memberikan
kontribusi dalam membuat video dan tentunya dapat menghemat waktu. Untuk dampak sosial dari usaha sosial ini adalah pertama memberikan rasa nyaman bagi pelanggan, lalu mengurangi bobot pekerjaan dan juga memanjakan indera penglihatan. Untuk mengukur dampak positif, beberapa penilaian yang saya sudah lakukan pertama adalah menciptakan alur sempurna pada video, memudahkan orang yang sibuk dengan pekerjaan lain, dan yang ketiga adalah banyaknya konten kreator yang masih membutuhkan usaha ini. Bukti bahwa solusi usaha sosial ini cukup efektif adalah pertama, banyaknya konten kreator yang bermunculan, dan yang kedua adalah video yang beredar di media sosial memiliki kualitas yang baik, dan yang ketiga adalah memperluas lapangan pekerjaan. Oke, untuk tujuan terbesar dari bisnis ini adalah memberikan kemudahan kepada pelanggan yang sedang membutuhkan jasa syuting ataupun editing video untuk media sosialnya. Solusi tersebut yang saya tawarkan tadi adalah berupa jasa syuting dan editing video yang profesional dan tentunya dengan harga yang terjangkau. Jadi memang tujuan terbesar saya membuat bisnis ini adalah memberikan video yang berkualitas dan juga profesional bagi para pelanggan dengan harga yang terjangkau. Dan salah satu masalah sosial yang akhirnya membuat saya untuk mencetuskan bisnis ini adalah karena itu tadi, yaitu banyaknya jasa editing dan syuting video di luar sana, di media sosial sana, namun uang yang harus dikeluarkan oleh pelanggan itu cukup banyak. Jadi saya berpikir kenapa kalau kita tidak membuat sebuah usaha yang di bidang yang sama namun dengan biaya yang semurah mungkin gitu. Jadi konsumen pun tidak harus berat lah untuk mengeluarkan uang karena memang target customer kami memang seperti itu, dan target customer kami ada 4. Yang pertama adalah anak remaja, anak-anak, dewasa, dan juga paling utama adalah konten kreator. Lanjut, kompetisi. Pesaing langsung dan tidak langsung dari usaha saya ini adalah pertama, pesaing langsung pertama yaitu Fotologi. Fotologi ini kalau saya lihat dari websitenya memang kurang lebih sama dalam bidang syuting dan editing video, namun itu khusus untuk wedding ya. Namun kalau saya lihat memang dari segi website dan juga pelayanan yang mereka lakukan dalam website mereka itu cukup baik. Jadi saya menaruhnya di pesaing langsung pertama. Yang kedua Kreasi Ukasa, kurang lebih sama ya dalam bidang editing syuting video. Lalu ada Gakma, Blaze Pascal, Ram RA Motion, dan juga Creator 7. Dan pesaing tidak langsungnya juga ada 5, Framelens Audio Visual, Makna Kreatif Visual, Laluna Visuals, Dream Up, dan Blues Kreatif. Untuk pesaing tidak langsung kurang lebih sama, namun yang membedakan adalah jenis editing dan syuting video atau jenis jasa yang ditawarkan. Kalau saya menyediakan jasa syuting editing bagi konten kreator, beberapa pesaing langsung dan pesaing tidak langsung mungkin khususnya ke wedding ataupun untuk dokumenter biasa gitu. Dan usaha sosial saya ini berada dekat dengan pesaing langsung pertama yaitu Fotologi. Dan juga value proposition dari usaha saya adalah pertama, saya akan selalu memberikan pelayanan dan juga hasil video yang berkualitas dengan harga yang terjangkau, dan ini selalu saya tekankan karena memang itu adalah visi atau misi dari usaha ini. Kenapa saya menetapkan value proposition seperti itu? Karena kebanyakan bisnis videografi sekarang itu memiliki harga yang cukup mahal di setiap jenis layanan. Akan tetapi, bisnis ini hadir untuk memberikan solusi kepada orang-orang, khususnya para konten kreator pemula yang membutuhkan video berkualitas dan juga profesional. Kurang lebih seperti itu untuk value proposition. Sekarang ke sumber pendapatan. Sumber pendapatan saya ada 4. Yang pertama bersumber dari 4 hal, yaitu editing video, syuting video, dokumentasi event, dan juga profesional video.
Untuk editing video, harga per paketnya itu 250.000. Laba kotor per paket ini dihitung dari beberapa usaha yang masuk, jadi saya hitungnya tidak per paket langsung, jadi cuma diakumulasi, dan kurang lebih laba kotornya ada 5 juta. Syuting video harga per paketnya bisa sampai 500.000 atau bisa lebih sampai 1 juta tergantung request dari pelanggan. Laba kotor per paket sekitar 6 juta. Dokumentasi event harga per paketnya 1.500.000, karena dokumentasi event itu kan lumayan banyak ya, jadi memang apabila dibandingin dengan editing dan syuting cukup mahal. Laba kotor per paketnya 7 juta. Lalu ada professional video, harga per paketnya 2.500.000, dan laba kotor per paketnya 10 juta. Untuk tahun pertama, total pendapatan yang saya dapatkan sekitar 60 juta rupiah. Tahun kedua, total pendapatannya 75 juta. Tahun ketiga, total pendapatannya ada 90 juta rupiah. Dan tahun 4 ada total pendapatannya sekitar 95 juta rupiah. Sampai tahun kelima, total pendapatannya ada sekitar 120 juta. Untuk COGS saya belum menghitungnya karena saya sempat lihat di website kalau COGS untuk bisnis jasa itu sebenarnya tidak ada, jadi saya hilangkan. Untuk kebutuhan dan alokasi dana, dalam hal pendanaan usaha sosial yang saya kembangkan ini membutuhkan beberapa suntikan dana dari investor. Kurang lebih dana yang saya butuhkan untuk dapat mengembangkan bisnis ini adalah sekitar 20-35 juta rupiah. Jumlah kas yang dikeluarkan setiap bulan kurang lebih ada sekitar 3-5 juta rupiah. Runway dalam beberapa bulan pendanaan tersebut akan habis, kurang lebih sekitar 5-6 bulan. Dan untuk target yang ingin dicapai dalam 2 tahun ke depan, dari tahun Januari 2023, pertama memiliki rumah produksi, lalu bulan Juli itu masuk ke beberapa berita di stasiun TV lokal, bulan Agustus menambah peralatan editing dan syuting, Desember 2023 mengembangkan website perusahaan, Januari 2024 menambah cabang jumlah produksi, rumah produksi, bulan Juli 2024 membuat produk terbaru, mungkin bisa dalam bentuk cetak seperti CD atau lainnya. Agustus itu memperbanyak anggota tim, dan terakhir di bulan Desember masuk ke beberapa berita di media internasional. Untuk strategi yang saya terapkan untuk fase 1, itu pertama ada soft launching, membuka website perusahaan dan memiliki tim berjumlah 5 orang. Untuk fase 2 itu ada grand launching, menambahkan paket jasa yang lebih bervariasi dan meluncurkan jenis jasa terbaru. Mungkin saya akan membuat jenis jasa terbaru selain dokumentasi event dan juga lain-lainnya. Fase ketiga itu pertama mengembangkan website usaha yang sudah ada, yaitu lalu membangun kantor untuk tim, dan yang ketiga adalah merapikan keuangan usaha. Kenapa saya membangun kantor di pas bulan ketiga? Karena saya ngerasa di fase pertama itu beberapa karyawan akan saya taruh di rumah, jadi sistemnya WFA dan belum ada kantor, jadi akan saya buat kantor di fase ketiga. Di fase keempat, yang pertama adalah meningkatkan target pasar, lalu menemukan inovasi produk terbaru seperti yang sudah saya bilang tadi, membuat cetakannya seperti DVD atau CD dan lain-lain. Lalu yang terakhir membeli peralatan editing dan syuting untuk kebutuhan bisnis. Fase kelima yaitu menambah anggota tim menjadi 20 orang, lalu mengembangkan inovasi produk yang sudah saya temukan tadi dan menetapkan strategi bisnis terbaru. Dan fase keenam setelah tahun kelima, pertama adalah memperluas target pasar, memperbanyak promosi produk, dan menambah anggota tim menjadi 25 orang. Untuk proyeksi keuangan, pertama, dalam meningkatkan pendapatan dan profit usaha, saya melakukan di 2 tahun pertama saya melakukan 3 hal. Yang pertama adalah menjual hasil cetak. Kenapa menjual hasil cetak? Karena menurut saya cara ini merupakan salah satu cara efektif dalam meningkatkan pendapatan dan juga profit usaha ini. Dengan cara ini saya dapat mengambil contoh-contoh atau katalog dari video yang sudah dipesan oleh pelanggan sebelumnya dan bisa saya kasih kepada calon pelanggan berikutnya. Yang kedua adalah memberikan sesi video gratis untuk pelanggan. Jadi apabila ada pelanggan yang memesan jasa kami maksudnya,
Nanti para pelanggan akan saya berikan syuting video gratis untuk media sosial, entah itu Instagram, TikTok, sebagai bentuk terima kasih saya karena sudah menggunakan jasa dari usaha ini. Lalu yang terakhir adalah mempelajari keahlian atau skill baru. Tentunya dengan mempelajari keahlian baru, diharapkan para pelanggan bisa lebih mempercayai jasa saya untuk dapat memberikan hasil video terbaik dan profesional. Balik lagi tentunya dengan harga yang terjangkau. Oke, sekian presentasi saya mengenai usaha Viper 14, yaitu jasa editing dan syuting video untuk UAS Kewirausahaan 1. Untuk info selanjutnya bisa dilihat di slide berikut. Ada beberapa kontak yang bisa dihubungi. Sekian dari saya, kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.